Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat buku kas harian dan buku besar dengan cepat ya. Pertama kita buka Microsoft Excel, kita beri judul dulu, kita isi formatnya. Biasanya kalau di akuntansi itu terdiri dari tanggal, kapital semua saja, tanggal. Sini ada keterangan, ada referensinya, boleh debit, kredit, dan saldo. Tanggal kita kecilin saja, referensi kita kecilin. Oke, kita beri judul dulu, misalkan PT ABC, buku kas harian bulan Desember. Oke, misalkan jadi selama bulan Desember kas itu digunakan untuk apa saja ya. Jadi misalkan tanggal 1/12/2020. Nih, kita lebarin dikit. Oke, karena kan sebelumnya ada bulan November, berarti saldo bulan November, saldo akhirnya akan menjadi saldo awal bulan Desember ya. Kita ketikkan misalkan saldo awalnya, ada saldo awal itu sebesar 5 juta. Referensi ini itu jika saldo awal biasa diisikan dengan V. Ini berisikan halaman jurnal. Biasanya kalau di buku besar seperti itu. Kita kasih ini dulu modenya accounting. Oke, sudah. Kita bikin kotak biar rapi. Oke, seperti ini ya. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2020 itu kas ini digunakan untuk membeli sesuatu, misalkan pembelian perlengkapan kantor. Keterangannya agak lebar sedikit. Oke, ini halaman jurnalnya. Biasanya kalau masih awal periode tuh 01 ya, atau bisa diisi juga dengan misalkan kalau pakai jurnal umum tulis JU 01, misalnya seperti ini, JU 01. Pembelian perlengkapan kantor berarti kas kita keluarkan untuk beli perlengkapan kantor ini. Nah ya, jika kas masuk itu ada di debit, kas keluar ada di kredit. Saldo ini kalau positif dia berarti otomatis debit, seperti itu. Karena ini beli berarti ada yang kas keluar, anggaplah 1 juta. Oke, nah, berarti ini debit, ada yang keluar berarti kasnya ini berkurang dong. Kalau berkurang, secara mudahnya formulanya seperti ini teman-teman. Ini ditambah debit ketika kas masuk dikurangi kas keluar, gitu ya. Nah, maka saldo kasnya sisa 4 juta. Kemudian jika ada transaksi lagi tanggal 4/12/2020 ada setoran modal tambahan JU 01, ada setoran modal tambahan sebesar 3 juta misal. Nah, teman-teman bisa tarik aja ya, tarik aja. Nah, jadi saldonya jadi 7 juta. Teman-teman di sini kita perhatikan, di sini ini padahal tidak ada angkanya di sini, tapi di sini tetap ada 7 juta. Jadi kita harus hilangkan ini ya, supaya saldonya itu 7 juta itu sampai tanggal 4 itu menunjukkan tanggal 4 itu saldo 7 juta. Ininya jadi masih kosong kalau di sini tidak ada isinya. Jadi kita pakai formula tambahannya, kita dari atas saja supaya nanti kita drag sini. Kita tambahkan if, jika, dan jadi debitnya sama dengan kosong dan kreditnya sama dengan kosong, kurung tutup, maka kosong.
Jika ada isinya, maka pakai rumus yang ini, seperti itu. Kita enter dulu. Ini kita yes ya, ada pemberitahuan yes. Ketika kita tarik nih teman-teman, jadi 7 jutanya saldo untuk bulan Desember tanggal 4. Jadi di bawahnya ini kosong. Kalau tadi kita tarik itu ada angkanya gitu, supaya lebih rapi juga. Oke, jadi gini teman-teman bacanya ya. Rumusnya seperti ini bacanya. Jika dan berarti kalau ada dan, dua-duanya itu harus terpenuhi ya. Jadi kan di sini ada dua syarat. Kalau salah satunya terpenuhi itu nggak berlaku, jadi harus dua-duanya ini terpenuhi. Jadi gini, jika dan D4 D7 itu kosong dan E7 kosong juga, maka hasilnya kosong gitu. Kita contoh di sini, ini kan kosong, di sini juga kosong, maka hasilnya kosong. Namun jika ada salah satu yang keisi, misalkan di debitnya keisi, maka di sini akan ada angkanya, karena di sini pakainya dan. Jadi dan itu harus dua-duanya kosong, D7 dan E7 kosong. Jika salah satu ada isinya, atau ini debit ini kredit ada isinya, maka pakai yang ini, rumus yang ini gitu teman-teman. Misal ya, kita contohkan tanggal 6/12/2020 ada lagi pembelian peralatan toko JU01. Beli berarti kas kita keluar, misalkan 2 juta tuh warga. Saldonya langsung otomatis 5 juta. Di sini kan nggak ada nih teman-teman, kosong, berarti ini kosong dong, karena tadi ini kosong, ini tetap kosong. Sekarang salah satunya di sini yang kredit ini terisi, maka dia pakai rumus yang ini gitu teman-teman bacanya. Sangat mudah ya, jadi otomatis saja teman-teman, nggak usah pakai ini dikurang ini lagi, ntar ada debit ini ditambah ini jadi ini, kelamaan ya. Kalau ini kan lebih cepat. Misalkan ada lagi tanggal 8/12/2020 penerimaan jasa servis JU01 debit ya, dapat uang kan, menerima jasa servis 500.000. Langsung ada saldonya teman-teman. Ini mempermudah teman-teman melakukan, misalkan di akuntansi itu posting di buku besar tuh. Kemudian kita praktikkan pada posting buku besar ya teman-teman. Misalkan di sini, kalau di buku besar teman-teman sudah tahu ada nama akunnya. Oke, ada nomor akun. Misalkan nama akunnya kita pakai perlengkapan. Nomor akunnya 113. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Oke, misalkan tanggal. Kita pakai yang transaksi di atas saja. Tanggal ini 2/12/2020. Pembelian, misalkan refnya apa, JU01. Oke, di debit ya kan, karena kan ini akun perlengkapan, berarti kan kalau beli perlengkapan kita dapat aset perlengkapan dong, maka kita debit aset tersebut sebesar 1 juta. Jadi kita dapat perlengkapan tapi kita mengeluarkan kas, seperti itu teman-teman. Saldonya tetap ya sama dengan ini saja, belian. Kemudian ketika ada pembelian lagi, misalkan di sini tanggal 12/12/2020 ada pembelian perlengkapan kantor lagi, misalkan JU01 sebesar 2 juta. Berarti kan kita punya perlengkapan lagi, kita debit. Maaf, ini bukan di debit teman-teman, tapi di kredit. Oke, 12/12/2020 pembelian JU01 kita debit 2 juta. Oke, kita ganti dulu, kita pakai rumus yang tadi, if n jika ini kosong dan
ini kosong, maka tampilkan kosong. Jika salah satu ada isinya, ini tambah, ini dikurang, ini kurang, tutup. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kan hasil dari ini tambah ini ya, debit tambah debit, jadi saldonya 3 juta. Ingat, aset perlengkapan ini aset, maka dia saldo normalnya di debit. Jika ada di sini 31/12/2020 penyesuaian perlengkapan, jadi ada perlengkapan yang terpakai, itu aja deh. Perlengkapan terpakai CU01. Kalau perlengkapannya udah terpakai, berarti kan aset kita berkurang, berarti di kredit dong, aset berkurang. Misalkan terpakainya 1.500.000, ini kita tarik saja teman-teman, tarik sampai bawah. Nah, otomatis, oh ini 19 juta. Nah, otomatis. Oke, jika ada lagi di sini misalkan 31/12/2020 dilakukan pembelian lagi, misalkan pembelian, jangan pembelian, ini saja, salah hitung. Jadi perlengkapan ternyata yang masih ada yang terpakai itu cuma 1.300.000, berarti kan masih harus kita debit 200 dong, kan karena terpakai cuma 1.300.000. Nah, langsung otomatis. Jadi di sini tiba-tiba langsung udah ada angka 1.700.000, berarti saldo perlengkapan kita pada akhir Desember 1.700.000. Seperti itu teman-teman, sangat mudah ya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.